Fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada semua Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan segala
Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau meninggikan dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara percaya kalau Tuhan kita penuh kuasa, amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Satukan hati kita. Yang sungguh kuasa Tuhan. Sama-sama katakan.
bersyukur Tuhan atas sukacita yang kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab Kau yang membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau sungguh besar, Kau sungguh ajaib.
Oh sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami akan membuka setiap hati kami, mata kami, telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Sehingga apapun yang kami dengar Tuhan, itu juga bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Pagi ini bersuka cita. Amin. Ya, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Semua merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Ya. Apapun yang sedang terjadi mungkin saat ini, ya masih banyak doa-doa mungkin yang belum terjawab, ya masih harus menghadapi rintangan demi rintangan. Tetapi biar kita mau terus katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nah, saudara yang kekasih, pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan mengenai God is more than enough. Artinya Tuhan lebih dari cukup. Ya, kalau kita mendengar perkataan lebih dari cukup, pasti kita langsung menghubungkannya dengan suatu keadaan atau kondisi yang banyak, berlebih, berkelimpahan. Itu lebih dari cukup, betul? Ya, jadi nggak hanya cukup aja, tapi lebih dari cukup berarti berlimpah, lebih banyak. Saudara, beberapa bulan yang lalu di rumah saya, ya, PDAM-nya itu keluar airnya tuh nggak deras. Siapa di sini yang suka mengalami kekeringan, ya, nggak bocor gitu ya. Wah, tapi kalau airnya berlimpah, senang ya, makainya senang. Mau masak gampang, mau mandi gampang, semua berlimpah, gitu ya. Tapi kalau udah kerannya, ini berbicara bukan kerannya yang rusak, tetapi aliran airnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya sampai mati, kita kelimpungan ya, kalau nggak ada air ya. Mau nyuci susah, mau masak susah gitu, air doang loh. Tetapi beberapa bulan yang lalu air PDAM di rumah kami ngalir, tapi kecil saudara. Tiap pagi nih segede curug ya, kadang lebih kecil gitu ya. Secara manusia, kelingking. Saya bilang apa kok curug ya? Saya ingatnya curug air terjun. Air terjun ya, ini kelingking ya. Nah, nggak connect ya. Nah ya, jadi paling sebesar kelingking ini, bahkan suka lebih kecil. Kalau secara manusia nih ibu-ibu mau masak ya, air kecil gini susah kan gitu. Tetapi ketika airnya kami, maksudnya saya udah berusaha nih, nelfon PDAM, Bu ada kerusakan katanya. Nah sehingga aliran airnya ternyata tidak bisa deras, kecil, tapi tetap ngocor gitu ya. Nah setelah ada peringatan, maksudnya saya tahu, oh masalahnya ada yang rusak dan PDAM itu lagi teknisinya lagi ngebenerin gitu, bukan jadi antepin kan gitu, tapi airnya tetap mengalir. Dan setelah itu saya mencoba gini, airnya kan masih ngocor, menampung, airnya kan tetap ada kan gitu. Jadi saya menampung ya, menampung air di ember, kalau mau mandi udah ada air dinginnya gitu. Dan di rumah kami kan ada water heater pakai listrik, itu nggak bisa naik kalau airnya kecil gitu ya. Mesti siap-siap dulu nampung untuk masak air, dipersiapkan. Airnya ada gitu, tapi kecil. Tapi nyatanya semua akhirnya bisa diatasi. Ya kami masih bisa mandi, kami masih bisa masak gitu. Jadi tetap ada aliran airnya. Ya. Nah itu kalau kita mendengar kisah tadi ya, mungkin berkat di dalam kehidupan kita ataupun yang dikatakan lebih dari cukup yang kita bayangkan kan tadi, kalau airnya banyak itu melimpah, tetapi dengan air sedikit pun tadi kita tampung bisa jadi lebih dari cukup kan, gitu ya. Ada slogan mengatakan jika saya punya banyak uang maka semua persoalan dapat terselesaikan. Betulkah demikian? Adalah benar bahwa setiap orang membutuhkan uang, karena dengan adanya uang kita bisa membayar atau membeli sesuatu. Tetapi betulkah dengan uang banyak semua persoalan bisa selesai?
Jawabannya belum tentu, gitu ya. Lalu apakah seseorang tidak boleh kaya? Bukan pula begitu. Hanya saja setiap orang percaya harus bisa merubah pola pikir bahwa uang bukan segalanya, melainkan Tuhan yang di atas segalanya. Terus apakah hidup sederhana itu juga merupakan satu kekurangan? Bukan juga. Simple life doesn't mean less. Hidup sederhana bukan berarti kurang. Berkat Tuhan tidak diukur dari harta, melainkan dari hati yang mampu bersyukur. Biar setiap kita boleh mengalami Tuhan lebih dari cukup. God is more than enough. Apa itu Tuhan lebih dari cukup? Kita akan baca di dalam 2 Korintus 9, next slide. 2 Korintus 9 ayat 8. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya, kita akan baca sama-sama 2 Korintus 9 ayat 8. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Katakan amin. Amin. Ya, dikatakan bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Kata melimpahkan di sini adalah lebih dari cukup. Melimpahkan lebih dari cukup. Supaya tadi di kita dikatakan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Ya, setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan seharusnya bisa mengalami Tuhan lebih dari cukup, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami janji-janjinya yang lebih dari cukup, agar kita pun dikatakan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, jadi orang yang percaya dan semakin mengasihi Tuhan pasti akan mengalami kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Amin. Ya. Jika Tuhan yang lebih dari cukup itu ada menyertai kita, maka hidup kita akan penuh dengan kebaikan Tuhan tiap hari, saudara. Karena dikatakan juga ada firman Tuhan bahwa rahmat-Nya itu selalu baru tiap pagi, kasih-Nya gak berkesudahan. Jadi seharusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan tiap pagi itu akan menikmati rahmat-Nya yang baru. Walaupun persoalannya masih banyak, ya. Waduh, aku belum bisa bayar hutang, aku masih harus mencukupi berbagai kebutuhan. Tetapi kita bisa katakan, Tuhan Yesus, aku percaya akan penyertaan Tuhan. Tuhan lebih dari cukup buatku, gitu ya. Nah, kita akan sama-sama sharing, karena ini juga saya membawakan ini setelah kami juga sekeluarga mengalami terus kebaikan Tuhan, ya. Lalu mengapa masih banyak orang Kristen yang tidak bisa mengalami Tuhan lebih dari cukup? Next. Karena tidak ada rasa puas dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah merasa puas tidak akan bisa mengalami Tuhan lebih dari cukup. Artinya tidak merasa puas bukan kepada Tuhan, ya, tapi tidak merasa puas akan hidupnya. Selalu ada yang merasa kurang, ya. Ini bukan diukur dari orang kaya atau orang miskin. Orang miskin misalnya atau yang sederhana tadi nggak puas. Yang kaya yang banyak uang juga banyak yang nggak merasa puas, ya. Sehingga orang yang tidak merasa puas dalam hidupnya tidak bisa mengalami Tuhan lebih dari cukup. Yang kedua, merasa dirinya lebih dari orang lain, atau dalam tanda kutip itu sombong, ya. Kalau misalnya orang yang lebih merasa aku lebih dari orang lain, itu biasanya nggak bisa menghargai, nggak bisa merasakan Tuhan tuh lebih dari cukup. Orang dia merasa dirinya lebih dari siapapun juga, ya. Sama seperti Saul, ya. Dia tidak menghargai Samuel sebagai mentornya, gitu ya. Bagaimana dia bisa menghormati Tuhan dan menganggap Tuhan itu lebih dari cukup kalau dia juga tidak bisa menghormati mentornya? Itu salah satu contoh dan banyak hal yang lain. Yang ketiga, mengapa orang tidak bisa mengalami Tuhan lebih dari cukup? Tidak bersyukur. Ya, firman Tuhan katakan bahwa ucapkanlah syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Tetapi orang yang tidak bisa mengalami Tuhan lebih dari cukup itu yang tidak atau belum mampu untuk bersyukur. Ya, kita tahu firman Tuhan, kita mungkin bisa mengatakan ucap syukur aja, tapi Tuhan akan uji loh. Kita akan mengalaminya, gitu ya. Mampukah kita bersyukur dalam segala keadaan?
Kita akan masuk ke inti firman Tuhan. Jadi bagaimana seseorang bisa mengalami Tuhan itu lebih dari cukup? Yang pertama, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita akan baca di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12 tentang belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita akan sama-sama baca 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi mencukupkan diri di sini bukan hanya kalau lagi kurang mencukupkan diri kayak tadi ya, peristiwa air yang sedikit, cukupin aja diri, tetapi yang berkelimpahan juga harus mencukupkan diri. Nggak bisa enaknya mempergunakan, sebetulnya kalau orang-orang yang percaya sama Tuhan, dia akan percaya bahwa setiap berkat yang datang dalam hidupnya itu juga merupakan pemberian Tuhan kan. Jadi dia nggak akan seenaknya menggunakan berkat yang di Tuhan berikan, apalagi kalau sedikit, kalau dipakai untuk hal-hal yang nggak berguna, hal yang sia-sia, dia nggak akan mengalami Tuhan lebih dari cukup. Rasa cukup akan membebaskan kita dari kekhawatiran dan ketidakpuasan duniawi. Ada banyak orang yang tidak merasa cukup karena gaya hidup. Dia harus, misalnya ada seseorang, aku harus perlente tiap hari, pakai baju bagus, pakai baju branded, sedangkan keuangannya tidak dapat memenuhi kehidupannya. Nggak ada rasa cukup. Dia akan mungkin memakai berbagai cara, bahkan mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, supaya dia memperoleh uang, supaya dia bisa beli baju-baju branded. Itu kan nggak ada rasa cukup, dan itu akan mengikat dirinya sehingga ada kekhawatiran, ketidakpuasan duniawi. Tetapi orang-orang yang mungkin hanya sederhana gitu, tapi dia belajar mencukupkan diri dalam segala hal, ada rasa nggak khawatir lagi. Ya udah, hidup akan terus berjalan. Yang kaya pun demikian, kalau ada rasa cukup, dia nggak akan terganggu dengan orang-orang misalnya, lu kaya, harusnya pakai baju yang mahal dong, sepatu yang mahal. Dia nggak akan terganggu oleh hal itu, gitu ya. Paulus pun mengalami pelajaran hidup setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hidupnya berubah sehingga dia dapat mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang dinamakan mengalami Tuhan lebih dari cukup. Buat dia hidup tuh untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ya, dia mungkin dari orang kaya gitu, tapi dia rela meninggalkan semuanya itu, harta duniawinya, untuk mengikut Tuhan. Didera di dalam penjara, dipukulin, disiksa gitu. Padahal dia kalau untuk memperoleh dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, dikatakan dia mungkin bisa bahagia hidupnya, gitu ya. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, dia mengalami arti kedamaian yang sesungguhnya di dalam Tuhan, dan dia mengalami Tuhan lebih dari cukup, sehingga dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian ada contoh lagi, Ruth, saudara. Lagi hari Jumat di kaum wanita membawakan tentang Ruth, sampai ditulis ya, ada kitabnya di dalam firman Tuhan, kitab Ruth. Kenapa Ruth ini juga mengalami Tuhan lebih dari cukup? Bayangkan saudara, dia dari seorang yang belum mengenal Tuhan, dikatakan ketika dia menikah dengan anaknya Naomi, ya nanti saudara bisa baca di rumah. Ketika dia menikah dengan anaknya Naomi, belum juga merasakan bahagianya rumah tangga, baru sebentar belum punya anak, belum merasakan hamil gitu ya, suaminya mati, dia ditinggal sendiri. Dia harus ngurus mertuanya, ya. Ada 2 anaknya Naomi, dua-duanya mati. Punya 2 mantu, belum punya anak, baru sebentar nikahnya. Naomi ditinggalin suami, ditinggalin 2 anak lelaki. Betapa hancurnya hati Naomi. Pernah ada yang merasakan kehilangan demikian? Sedih rasanya ya. Kalau orang tua kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan anak, apalagi gitu. Tetapi Ruth ini dikatakan mengalami Tuhan lebih dari cukupnya. Kenapa?
ketika akhirnya sang mertua memutuskan kembali ke tanah kelahirannya gitu ya, disuruh pulang kan, dan mantunya ngapain ikut dia nggak punya anak lagi, nggak punya suami, nggak bisa ngelahirin anak, disuruh pulang. Yang satu pulang, tapi Ruth mengikut Naomi. Apa yang dikatakannya di dalam Rut 1 ayat 16? Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bayangkan saudara, seorang janda muda, cantik, belum punya anak, baru ditinggalin suami, dia memilih untuk mengikuti Naomi. Kalau bukan merasakan Tuhan lebih dari cukup, mana ada yang mau? Secara manusia coba, ya, ditinggalin udah gak punya laki, mendingan aku kawin lagi, balik lagi ke keluarganya, lebih enak kan sama orang tuanya. Biasanya kan kalau perempuan lebih pengen deket sama orang tua kandungnya dong gitu. Tapi dia bisa ngikutin Naomi karena mengenal Tuhan. Kalau dia nggak merasakan Tuhan lebih dari cukup, mana mau dia ngikutin Naomi yang udah nggak punya apa-apa, yang mesti ngurus dan benar diurus gitu ya mertuanya. Itulah mengalami Tuhan lebih dari cukup. Jadi belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nanti kalau mau tahu kisahnya baca di Rut ya. Dia benar-benar mulai dari bawah, mencukupkan diri dalam segala hal, dan akhirnya hidupnya diberkati. Yang kedua, bagaimana seseorang bisa mengalami Tuhan lebih dari cukup? Mampu bersyukur dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 13 kita baca, mampu bersyukur dalam segala keadaan. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika seseorang sedang berkelebihan, dia mampu bersyukur. Tapi kalau sedang terjepit, sedang tertekan, kalau dia bisa mengucap syukur, itu kekuatan dari mana? Kekuatan dari Tuhan, saudara. Karena dikatakan Dia yang memberi kekuatan kepadaku untuk menanggung segala perkara. Nggak ada yang sanggup menanggung beban hidup yang besar di dalam kehidupan. Tetapi ketika seseorang mampu meresponi kasih Tuhan, yang tadi dikatakan mau mengalami Tuhan lebih dari cukup, dia tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin Bu Gembala ngomong gampang nggak ngehadapin gitu, ya. Tiap orang punya masalah masing-masing. Nggak bisa kita menakan gini, oh masalahmu berat, lu nggak berat, gitu. Tiap orang punya takarannya masing-masing untuk menanggung. Dan kita nggak boleh menghakimi, oh orang lain ringan, tanggungan gue lebih banyak, enggak. Tapi yang harus kita pegang adalah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus memberi teladan di dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Waktu Yesus berkhotbah kayak begini ya, anggap ini kayak Tuhan Yesusnya. Yang ikut 5.000 orang, di sini 50 orang, berarti 100 kalinya. Ya. Tuhan capek nggak? Secara manusia capek ya. Khotbah nggak pakai mic. Kalau sekarang dipakai mic ya. Kalau ada yang misalnya mau tidur, halo gitu ya, bangun gitu ya. Kalau itu di atas bukit ya, Tuhan dikasih hikmat ya. Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit, 5.000 orang mendengarkan Dia sepanjang hari. Tuhan pergi kemana diikuti. Ini secara manusia lapar nggak? Lapar sepanjang hari. Tetapi mereka menikmati Tuhan gitu ceritanya ya. Sampai akhirnya ketika menjelang malam, Tuhan Yesus melihat, kasihan nih yang ikut 5.000 orang nggak dikasih makan. Mereka mungkin nggak minta karena mereka tertarik ikut Tuhan Yesus. Perhatikan, karena mereka fokus sama Tuhan gitu. Tuhan pelihara loh. Tuhan bilang sama muridnya, kasih mereka makan. Muridnya bingung, gimana ngasih makan caranya? Nggak ada cateringan ya. Kalau di sini kayak kemarin Christmas catering mesen ya, catering Ibu Hana masakin gitu ya. Tapi Ibu Hana juga masakin 5.000 orang, gimana caranya ya dalam sekejap ya. Ini yang luar biasanya ya. Tuhan menunjukkan kuasanya. Tapi inti dari kisah ini lihat, Tuhan memelihara, nggak membiarkan itu orang-orangnya mungkin nggak minta makan, lapar malah lapar gitu ya. Tetapi karena mereka fokus sama Tuhan, mengikut Tuhan, Tuhan sediakan buat mereka. Dari yang sedikit, ada apa? Ayo ada apa?
5 roti sama 2 ikan, mana cukup Tuhan? Muridnya aja bilang kayak gitu kan. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengucap syukur. Tuhan mengajar untuk kita mengucap syukur ketika menikmati berkat sedikit, berkat banyak apalagi. Oh puji Tuhan, tapi menikmati dikasih berkat yang kecil. Mungkin pada saat waktu itu kita mungkin belum membutuhkan, tapi ada yang ngasih berkat nih misalnya kecil. Kita harus bersyukur, jangan kecil gitu. Kita harus mampu bersyukur. Dari yang sedikit ini Tuhan lipat gandakan. Karena dikatakan ketika Tuhan memecahkan, kita baca aja ya, Markus 6 ayat 41 sampai 44. Markus 6 40 sampai 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu, dipecah-pecahin dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, sampai katerap-terap, sampai kenyang, ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Berarti ternyata lebih dari 5.000 karena ada wanitanya, ada anak-anak, kan ini bekalnya juga dari anak-anak. Ya, kalau anggap 2 kali lipatnya 10.000 mungkin. Luar biasa. Ya, kalau kita ibu-ibu memasak, kaum wanita ya, kalau kau Obed, Ibu Dewi juga masak nih, itu kan terbatas buat berapa orang, makanya didaftar 40 orang gitu. Terus yang datang lebih, paling kita mencukupkan diri, betul? Wah ini banyak ya, dikit-dikit. Kadang kalau di sini ditaker gitu, supaya cukup, itu mencukupkan diri. Tetapi ini berlimpah, saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus ngepekin roti itu, Tuhan ya mengucapkan berkat, dikasih. Wadian dapat, Owi dapat, Ferry dapat, semua dapat, Esa dapat, gitu. Mau lagi dikasih, gitu. Ikan dikasih terus, itu berlipat kali ganda. Sampai mereka akhirnya kan duduknya berkelompok ya, makan gitu, sambil ngobrol mungkin menceritakan tadi kita dengerin khotbah luar biasa ya dari Tuhan, gitu. Sambil makan, udah gitu kasih makan kenyang itu artinya sampai nggak bisa masuk lagi itu roti sama ikan saking kekenyangannya. Jadi makanya ada sisa. Tuhan terus memecahkan berkat. Bayangin, nggak berhenti, nggak bilang udah cukup. Kalau di sini kan kalau kurang, aduh cukup mah ya, gitu. Ya, dicukup-cukupin. Kalau ini enggak, dikasih berlimpah. Itu ada puasa di dalam ucapan syukur. Amin. Teruslah ingat kebaikan Tuhan sekecil apapun. Jangan pernah kita meremehkan berkat sekecil apapun. Ya. Yang ketiga, mengutamakan Tuhan di atas prioritas hidupnya. Matius 6 ayat 33 kita akan baca. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mungkin sudah kita hafal ribuan kali, mungkin kita baca untuk yang orang tua ya, mendengar ayat ini dan hafal. Ya, tapi apa artinya mengutamakan Tuhan di atas prioritas hidup? Setiap orang punya prioritas dalam kehidupannya. Yang sekolah ada prioritasnya sendiri, yang kerja ada prioritasnya sendiri. Tetapi lewat ayat ini kita juga belajar bahwa di atas setiap prioritas hidup kita tetap tempatkan Tuhan. Ya. Bangun hubungan pribadi yang semakin mendalam dengan Tuhan. Kadang-kadang orang kalau misalnya lagi ada maunya, setiap doa, puasa, kalau perlu nggak hanya hari Rabu, tiap hari puasa. Tapi setelah doanya terjawab, terus sibuk, nggak lagi puasa, nggak lagi berdoa. Apakah demikian? Tetapi dikatakan terus bangun hubungan pribadi yang semakin mendalam dengan Tuhan. Artinya harus ada konsistensi. Konsisten di dalam berdoa, konsisten di dalam membaca firman, konsisten di dalam menyembah Tuhan. Tentang konsisten ini saya belajar dari Bapak Teddy loh. Ya, Bapak Teddy lagi muda terus jaga kesehatannya, ya. Jalan pagi nggak pernah bolong kecuali lagi sakit berat ya Pak ya, atau kemarin lagi istirahat. Tapi jalan. Saya aja yang muda ngimangin Bapak Teddy nggak bisa.
Kalau di lapangnya kesusul lagi, ya. Saya jalan pelan, gitu. Pak Dodi dengan gagahnya jalan. Berapa jam Pak? 1 jam? 1 jam ya. Bisa berapa belas keliling tuh, 20 keliling kali ya, sampai. Kesusul lagi, saya kesusul lagi. Yuk gitu, saya gitu ya. Itu saya lihat konsisten. Itu orang yang konsisten, ya. Kecuali hujan gede. Kalau misalnya di musim hujan mungkin Opa Teddy jalan lebih pagi, masih cerah jalan lebih pagi gitu. Pokoknya konsisten. Orang yang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan harus seperti itu. Konsisten di dalam berdoa, membaca firman dan menyembah Tuhan di berbagai musim kehidupan. Nggak hanya lagi musim susah aja, musim senangnya tetap konsisten. Hidup di dalam ketaatan. Ketaatan ini artinya menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Kalau orang yang nggak taat berarti dia nggak hormat sama Tuhan. Saya kasih contoh ya, kalau anak-anak kita pengen anak-anak kita taat sama orang tua, tapi nggak sepenuhnya juga. Kadang saya kan pernah juga jadi anak ya gitu ya. Misalnya kadang hal-hal kecil aja kita bisa belajar nggak taat. Itu berarti rasa hormat kita sama orang tua kita ada berkurang, apalagi kalau yang nggak taat. Ini kalau misalnya kita nggak taat melakukan firman Tuhan, berarti kita nggak menghormatin Tuhan dong. Benar apa enggak? Ya. Jadi kalau orang yang menghormati seseorang dia pasti taat. Kalau saudara misalnya contoh kerja di satu perusahaan, saudara mendapatkan gaji di perusahaan itu, kan nggak seenak nih ya, udah dapat gaji terus masuk siang aja gitu, pulang lebih dulu, udah capek aku pulang. Nggak seperti itu. Saudara akan bekerja karena apa? Ada atasan. Pasti menghormati dia yang gaji kita, menghormatin. Tapi kalau atasannya nggak ada, bodoh tuh ya, pulang yang penting terima gaji gitu. Ada atau enggak, kita tetap harus mengerjakan sesuai porsi, ya. Jadi itu integritas. Nanti integritas dijelaskan kalau Bapak Gembala ya. Integritas salah satunya gitu. Konsisten, integritas, menunjukkan ketaatan. Ada atau ceritanya gini, kita kan nggak ngelihat Tuhan gitu ya di depan kita, tapi kita tahu Tuhan ada. Jangan karena misalnya gini, oh ada Bapak Ibu Gembala kita taat gitu, yang kelihatan nih secara fisik gitu ya. Kalau nggak taat gitu. Nah, kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita harus taat. Kalau nggak taat berarti kita nggak menghormati Tuhan. Kita nggak akan bisa mengalami Tuhan. Lebih dari cukup itu seperti apa kalau kita nggak taat? Dan juga kita harus menyembah Tuhan, dikatakan konsisten di dalam menyembah Tuhan, ya. Terus mengandalkan Tuhan, percaya pada pemeliharaan dan janji-janji Tuhan. Berbicara mengenai menyembah Tuhan itu menjadikan dia yang terutama. Saudara, ada satu contoh, jika orang menaruh harapan kepada uang, maka uang itu menjadi penyembahan mereka. Demikian juga dengan hobi. Ketika seseorang menaruh harapannya kepada hobinya, sehingga dia melakukan berbagai cara untuk supaya hobinya tersalurkan, itu menyembah hobinya. Bukan uangnya yang salah, bukan hobinya yang salah. Tetapi jika itu menggeser posisi Tuhan, maka kita tidak dapat mengalami Tuhan lebih dari cukup. Semua pilihan ada di kita. Tuhan nggak mengekang loh gitu. Saudara bisa terus mencari uang, saudara bisa melakukan hobi kesukaan saudara asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau itu sampai menggeser posisi Tuhan, yang rugi kita nggak bisa mengalami Tuhan lebih dari cukup itu seperti apa? Ya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa Allah kita kaya, tetapi seringkali kita belenggu sama kekhawatiran, tidak memahami Tuhan lebih dari cukup itu seperti apa, sehingga kekayaannya Tuhan itu nggak nyampe di kita, atau mungkin karena kita nggak percaya gitu. Padahal dia memelihara, sama seperti tadi peristiwa Tuhan ngasih 5.000 orang, ngasih makan 5.000 orang gitu, dan hal-hal yang lainnya. Di dalam firman Tuhan itu bukan dongeng, tetapi itu adalah satu bukti pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan umatnya, yang akan terjadi juga di dalam kehidupan kita ketika kita mampu memahami firman-Nya. Amin. Pengalaman akan kecukupan atau Tuhan lebih dari cukup itu
seringkali teruji di tengah kesulitan. Enggak waktu ketika kita senang justru, tetapi akan diuji ketika kita mengalami kesulitan. Jangan goyah saat keadaan memburuk. Percayalah pada pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah dan akan menunjukkan kemuliaannya pada waktunya, bukan waktu kita. Dengan caranya, bukan cara kita. Jangan karena kekurangan, karena masalah ekonomi misalnya, kita menjadi lemah, menjadi orang yang tidak dapat bersukacita lagi. Ketika kekurangan itu, biarlah kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Dan di dalam keadaan kelimpahan pun kita tidak menjadi orang yang lupa diri atau lupa bersyukur. Ya. Saya mau bersaksi sedikit, saudara, sedikit aja. Ya. Sejak pandemi Covid, kehidupan keluarga kami, keuangan terutama menurun karena suami juga tidak usaha lagi di toko, ya. Tapi puji Tuhan, saya masih bisa ngajar, terus ada bisnis-bisnis kecil-kecil yang lain, sampai pernah masukin snack ke sekolah-sekolah gitu ya. Kami terus lakukan gitu ya. Kami mengalami masa-masa yang sulit, tetapi Tuhan khususnya melatih saya. Ini saya ya. Ketika diperhadapkan oleh kebutuhan-kebutuhan mendesak, harus membayar tagihan-tagihan, uang sekolah gitu. Saya kan nggak bilang gini, anak-anak, udah ya berhenti sekolah. Tetapi karena anak-anak saya udah sekolah, saya percaya Tuhan menjamin gitu. Jangan dibalik ya, saudara, misalnya, nggak punya uang nih, udah berhenti aja sekolah. Secara manusia kadang seperti itu ya. Kalau kita dihadapin, udah aja ambil jalan pintas, udah nggak usah sekolah gitu ya. Saya ngalamin khawatir, saya mengalami sedih, tapi Tuhan terus melatih saya sedikit demi sedikit menjadi lebih kuat. Tapi itu karena Tuhan. Tuhan mengajarkan bahwa di masa sukar harus benar-benar ngandalin Tuhan tuh seperti apa ini ujiannya, saudara. Kalau lagi seneng nggak ngerasa kadang. Bersyukur sama Tuhan, tapi kalau lagi sulit harus lebih lagi bersyukurnya. Dan luar biasanya selalu ada berkat Tuhan tak terduga. Tuhan pertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang bermurah hati, sehingga satu demi satu Tuhan selesaikan dengan caranya. Saat ini saya lagi nunggu putusan untuk ambil tindakan, karena saya kena ada khusus buntu, ada 3 penyakit. Tapi saya belajar terus mengucap syukur, sama kayak Paulus kan. Tuhan cabut dong duri dalam dagingku, mungkin itu penyakit atau apapun. Tapi saya belajar, Tuhan kuatkan saya gitu. Jadi waktu ketika mendengar 3 penyakit itu ada rasa khawatir, tetapi saya karena udah maksudnya kelatih kali ya dari dulu, jadi belajar untuk lebih tenang. Nah, tenangnya ketika misalnya ada orang lain, ya dalam hal ini saya udah saksikan juga kemarin ya, misalnya karena khawatir akan keadaan saya, jadi saya ikut khawatir gitu. Ya, padahal saya udah mantepin diri, Tuhan, saya tahu Tuhan akan tolong prosesnya. Sampai detik-detik kemarin saya harus dikasih rujukan ke Bekasi, walaupun nggak jadi ditindak di sana, tapi saya tetap bersyukur. Tuhan kasih berkat loh gitu. Sampai itu aja disediakan gitu untuk perjalanan kami ke sana. Jadi saya percaya Tuhan akan memelihara kehidupan saudara juga. Gitu. Ya, jadi nggak ini mah kecil, saya berusaha aja. Minta sama Tuhan. Bukan begini ya, Tuhan buktikan dong, Tuhan lebih dari cukup, enggak. Tetapi kita meminta dengan hati yang tulus. Tuhan, aku punya kebutuhan ini. Tuhan pasti tolong gitu. Saya udah bilang dari pertama juga, Tuhan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Pengennya mah nggak dioperasi. Tetapi kalau memang harus ditindak, ya saya harus terima ya. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan lancarkan. Bayangin saudara, ini udah berjalan sebulan. Yang lain terima kasih ya. Banyak yang suka nanya, ini gimana? Jemaat juga ya dibantu doa. Itu membuat saya lebih kuat gitu ya. Dibanding misalnya gini, kamu nanti usus buntunya pecah. Saya khawatir saudara jadinya. Yang tadinya tenang, waduh gitu ya. Tetapi kalau ketika bukan atau ini pasti sembuh ya. Itu merupakan kekuatan buat saya. Dan saya belajar untuk sebelum dikasih firman Tuhan ini, ya itu Tuhan lebih dari cukup itu seperti itu. Jadi bukan berarti harus kaya dulu, harus lebih banyak dulu, harus kerja susah payah dulu dapat uang, bisa nabung, deposito banyak, investasi berlimpah, punya rumah sampai puluhan, ratusan mungkin mobil.
baru mengalami Tuhan lebih dari cukup, enggak. Tapi tadi mengalami Tuhan lebih dari cukup justru diuji ketika kita sedang kekurangan malah. Bisa ya saudara ya. Saya ngalamin dulu soalnya, dan saya percaya jemaat di sini akan dipelihara Tuhan ketika terus tadi dikatakan ya, mempraktekkan prinsip hidup, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, mampu bersyukur dalam segala keadaan, mengutamakan Tuhan di atas segala prioritas hidupnya. Amin. Seseorang dapat terus bertumbuh dalam iman dan mengalami Tuhan tidak hanya cukup, tapi lebih dari cukup dalam setiap aspek kehidupannya. Ayat terakhir kita baca, Yohanes 10 ayat 10. 10b ya. Yohanes 10 ayat 10b. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Itu hidup yang Tuhan berikan. Lebih dari uang, lebih dari hobi, lebih apapun juga ya. Jangan tukar Tuhan dengan dunia ini. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Biarlah kita mengalami Tuhan lebih dari cukup. Bukan ketika kita menikmati berkat lebih. Semua pasti berharap, saya pun pengen dapat berkat yang melimpah. Tetapi bukan diukur dari uang saja ternyata, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini. Terkadang kita mungkin meminta sama Tuhan, Tuhan, aku punya kebutuhan ini. Tapi saudara pernah, pasti saya rasa pernah ya, ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, yang dikasih Tuhan lebih dari apa yang kita minta. Amin. Pernah ngalamin? Tetap bersyukur ya. Apa yang nggak kita bisa lakukan, ya kita mau minta sama Tuhan. Tuhan mampu menyertai kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita lebih dari cukup, lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang tak ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukur, tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku
betapa seharusnya kami lebih banyak bersyukur. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang saat ini masih ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk nafas yang Tuhan masih beri. Kami bersyukur untuk anggota tubuh kami yang masih lengkap sehingga kami masih bisa mengerjakan segala sesuatunya. Banyak hal yang seharusnya kami bisa syukuri. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami Tuhan lebih dari cukup sehingga kehidupan kami tidak kekurangan kebajikan. Tetapi biarlah kami boleh mengalami Tuhan tiap-tiap hari. Di tengah keterbatasan kami, di tengah kadang kami harus putus asa, kami sedih, kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi biarlah kami boleh mempunyai prinsip kehidupan untuk kami terus bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Banyak atau tidak banyak uang kami Tuhan Yesus, tetapi biarlah kami bisa bijak menggunakannya mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mampukan kami Tuhan melewati hal-hal tersulit di dalam kehidupan kami. Tuhan sedang melatih kami untuk menjadi orang-orang yang kuat, sehingga ketika kami menjadi kuat, kami juga bisa memberikan kesaksian juga untuk yang lain, supaya mereka sama-sama terus dikuatkan dan diberkati. Biarlah Tuhan tentang mengutamakan Tuhan itu juga Tuhan yang akan terus berikan hikmat kepada kami lagi, supaya kami bisa mengerti bagaimana memposisikan Tuhan terutama di atas segalanya. Di tengah kebutuhan hidup kami, ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami pulang, kami membawa berkat yang baru lagi, membawa sukacita, membawa pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, bahwa janji-janji Tuhan itu pasti akan dipenuhi dalam kehidupan kami. Ajar kami tidak khawatir, ajar kami tidak bimbang, tetapi percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup memberkati kami. Tuhan itu lebih dari cukup, lebih dari apapun juga. Biar Tuhan Yesus bukan hanya sekedar pujian, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi benar-benar kami semua mengalami Tuhan lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Good morning GBS Calvary Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di GBS Calvary Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir dan beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Hari Kamis depan kita akan ada House of Blessing di GBS Calvary Sukabumi jam 5:30 sore. So, make sure yang mau join dan ikut berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ada tepat waktu ya. Bagi kaum pria, hari Jumat depan akan ada Calvary Men. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Men akan diadakan hari Jumat depan di GBS Calvary jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home.
setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Calvary Kids di lantai 3. Tentunya kita akan bertemu, memuji nama Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. So, I'll see you guys there. Oh iya, hari ini Gereja GBS Calvary Sukabumi juga sedang menjual lumpia lumer dengan 5 rasa loh. Ada rasa smoked egg mayo, creamy carbonara, spicy cheese bolognese, cheeseburger, dan pizza Della. Kalau aku sih paling suka yang creamy carbonara. Tapi semuanya juga enak-enak banget loh. Stoknya juga terbatas. And as always, selalu cepat habisnya. So, bagi Anda jemaat Tuhan yang mau membeli lumpia lumernya, setelah pulang ibadah, bisa langsung ke konter depan gereja ya untuk membeli lumpia lumernya sebelum kehabisan. Yuk, mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam pengumpulan dana Natal tahun ini. Roma 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau pandang paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan kepada Tuhan Yesus melalui Gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Biar kita mengalami amazing Sunday. Amazing Sunday ya. Ya, terus tumbuh di dalam komunitas dan juga kita mau terus bertumbuh di dalam iman. Itu adalah jadwal ibadah rutin. HOB-nya Kamis ini di sini ya. Yuk kita terus hadiri dan juga nanti pulang jangan langsung kabur dulu ya. Di depan tadi udah diumumin ada penjualan lumpia lumer, enak lumpia. Yang belum coba langsung beli ya. Cuma 5.000 satu piece, tapi enak. bukan promosi tapi benar-benar enak. Dan dengan saudara membeli berarti saudara sudah menyumbang, ikut berpartisipasi dalam dana Natal ya. Dan ini gak kerasa loh, 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi akan ada Natal GBIS Jabar Banten tanggal 2 Desember. Belum dibuka pendaftaran sih ya, tapi nanti hari ini saya akan pasang listnya. Jadi yang mau ikut daftar dulu supaya nanti bisa ditentukan transportnya, kesananya berapa mobil gitu. Kalau bisa 2 mobil sih bagus ya gitu ya. Jadi ada nanti utusan dari GBS Calvary Sukabumi akan diadakan di GBIS Kristus Pembela gitu ya. Dan kemudian di minggu depannya lagi, jadi setiap minggu nih ada Natal. Tanggal 12 Desember hari Jumat ada Natal Calvary Women. Itu Natal pangdulunya di sini ya. Jadi untuk kaum wanita yang biasa saya mah nggak pernah datang hari Jumat, justru di Natal ini pada datang ya. Ada Ibu Herni, Ibu Liz, Ibu Lastri, siapa lagi? Ibu Grace ya. Bisa hadir di tanggal 12 Desember itu jam 5 sore. Nanti undangannya akan dikirim ya. Oke. Yang merasa wanita, kaum wanita yang muda-muda juga boleh kalau mau gabung ya. Nah, terus tanggal 18 Desember itu hari Kamis akan ada Natal House of Blessing di rumah Ibu Dewi.
Ya, acaranya juga seputar Natal. Selain kita juga pasti dengerin firman Tuhan yang memberkati, dan juga ada acara tukar kado. Nanti juga itu akan diumumkan. House of Blessing Natal, Christmas ya di rumah Ibu Dewi. Kemudian tanggal 25 Natal umum. Ya cepet nih. Tiap minggu udah ada sukacitanya, dekornya belum ya? Dekornya minggu depan udah didekor ya. Oke, yang mau bantuin anak-anak muda, kaum wanita juga yang mau bantuin boleh. Nanti dibilangin jamnya mungkin sore. Tanggal 1 Desember kita akan rencana dekor ya. Itu justru asik tuh, capek-capek ngedekor gitu ya, tapi itu akan menimbulkan kesan. Coba aja ya, yang belum pernah datang nanti tanggal 1 Desember ya, bantuin dekor. Nah, terus terakhir, yang belum mendapatkan amplop dana Natal nanti bisa diambil di Bapak Teddy. Kemarin udah dicetak sebetulnya, tapi ternyata kehabisan ya, positanya ada yang belum dapat juga, nanti bisa diambil di Bapak Teddy. Kenapa harus dibagikan dari sekarang, bahkan dari minggu-minggu lalu? Supaya gini, ini kan persembahan Natal, pasti setiap orang pengen mempersembahkan yang terbaik toh. Kalau misalnya kalau lebih banyak uang mungkin kasih aja nanti gitu. Tapi kalau enggak, saudara bisa nabung sedikit demi sedikit. Saya sisihkan untuk persembahan dana Natal. Nanti dikumpulkan di minggu kedua, karena masih ada pengumpulan persembahan persepuluhan di minggu pertamanya kan gitu. Ya, karena itu malah rutin. Tapi untuk ini di minggu keduanya. Jadi itu ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 14. Tanggal 14 persembahan amplop dana Natal akan dikumpulkan bersamaan ya. Demikian pengumuman. Terima kasih untuk kesabarannya, terima kasih untuk perhatian. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami bawa saat ini dapat kami bawa dengan sukacita dan tulus. Kami percaya ketika kami juga boleh senantiasa setia di dalam memberikan persembahan, Tuhan juga yang terus akan memberkati kami lebih lagi. Bahkan dari firman Tuhan, Tuhan akan melimpahkan dengan berbagai hal kebajikan yang pasti akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap persembahan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya setiap pekerjaan pelayanan tempat ini akan terus berjalan dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan 2 kali, berikan dengan hati yang sukacita. Kasihnya seperti sungai di hati.
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Memberkati kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus pada hari ini. Dan kami boleh menikmati Tuhan. Kami boleh diperingati tentang firman Tuhan. Agar kami boleh mengalami Tuhan lebih dari cukup. God more than enough. Jesus more than enough. Di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat Tuhan Yesus perbuatan ajaib-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Ajar kami mencukupkan dalam segala sesuatu. Bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Agar Tuhan kami akan selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menyertai kehidupan kami. Dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan kurang atau berlimpah, biar kami akan selalu melihat Tuhan. Dan kami akan selalu melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kau sudah berbuat banyak dalam kehidupan kami Bapak. Kami semua mengucap syukur Bapa. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang dalam kelemahan Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang dalam pencobaan Tuhan sudah berikan kepada kami kekuatan dan jalan keluar. Dan kami percaya Bapa, setiap masalah Tuhan, semua penyelesaiannya sedang on the way dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat semua campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk anaknya Bapak Ting Ting yang sudah dipulihkan. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah pemulihannya dengan segera, kesembuhannya dengan segera, dengan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Buat anaknya Bapak Ting Ting, yaitu Saudari Caroline, dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Terima kasih Bapak, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu,
memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara. Selamat pulang jemaat GBS Kalvari. Happy Sunday, Jesus bless you. Aku percaya akan